sampai shock gitu kan, kaget. Astagfirullahaladzim, pas nengok ke samping ada keranda. Aduh, ini gimana mau kabur gitu. Tapi Mbak Vina nggak tegasin wajahnya seperti apa gitu? Serem, pokoknya matanya itu kan merah gitu kan, rambutnya panjang lah kayak kuntilanak, gimana sih? Ya kan kuntilanak kan Kuntilanak. saya nggak tahu. Iya, gitu cuman kan, itu soalnya kan belum wujudnya emang pernah lihat bener-bener langsung serem gitu. gitu. Terus ini ada aliran darahnya gitu di situ. Oke guys, kita kembali lagi di DSCB TV Misteri bersama saya Andika Pratama. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah nonton channel ini. Yang baru nonton channel ini, jangan lupa bantu subscribe and like, oke? Tetap di DSCB TV Misteri. Oke, kembali lagi di DSCB TV Misteri. Di sini kita kedatangan narasumber yang ingin berbagi cerita atau pengalaman horornya. Mungkin ini cerita yang sangat langka ya, yang saya dengar sedikit nih. Mungkin teman-teman pasti penasaran nih. Kita langsung aja yuk dengar yuk. Dengan siapa, Mbak? Namanya? Vina Oh, Mbak Alfarizi. Vina. Oh, Vina ya panggilannya? Vina. Vina, oke, Mbak Vina. Mbak Vina, dengar-dengar nih, Mbak Vina punya pengalaman horor yang nggak biasa dirasakan oleh orang banyak nih. Iya betul. Itu apa tuh? Oh, disetubuhin semacam makhluk. Makhluk apa tuh kira-kira tuh? Entah makhluk apa ya, tapi yang saya udah tanya ke orang-orang pintar sama Kiai sih, Oke. katanya genderuwo. Genderuwo. Wow. Itu kejadiannya itu kapan itu, Mbak Vina? Dari masih gadis. Masih gadis. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksudnya sekarang masih gadis nih? Sekarang udah menikah. Oh, sekarang udah nikah. Oke. Waktu itu berarti ceritanya itu merasakannya itu waktu gadis. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini apakah masih sering merasakan seperti itu yang dialami masih. sampai sekarang? Itu boleh nggak awal mulanya tuh kayak gimana gitu? Jadi tuh entah dari mana itu makhluk datang tuh kayak gimana ya, bentuknya juga aneh gitu kan. Oke. Kadang berbentuk, kalau dari masih gadis karena kita belum nikah ya gitu, jadi dia tuh datang tiba-tiba disetubuhin aja gitu kayak layaknya pasangan suami istri gitu. Oh gitu. Oh. Oke. Kerasa banget gitu, misalnya baru tidur nih, Oke. sekejap mata terus dia datang, udah ya kita sadar lah, ibaratnya kan belum terlalu pules banget gitu kan, dia datang terus disetubuhin layaknya suami istri deh. Oke. Gimana gitu, rasanya kayak berasa banget kayak bener-bener disetubuhin gitu. Terus udah gitu dia tuh bentuknya kadang berubah-ubah, kadang berbentuk serem, kadang berbentuk kayak balon isi air gitu. Terus ngomongnya juga nggak jelas di telinga. Pokoknya seluruh tubuh kita tuh bener-bener dipegang, disetubuhin, diciumin semua segala macamnya gitu. Pokoknya layak suami istri gitu. Itu awalnya itu Mbak Vina ini apa pernah ke tempat-tempat angker atau lewat ke tempat-tempat yang sepi gitu? Belum pernah gitu ya, namanya sekolah kan, kita kalau sekolah pulang sekolah ya di rumah gitu, Di nggak rumah. pernah keluar rumah gitu, Oke. nggak pernah keluar rumah sama sekali. Itu awal kejadian merasakannya itu di rumah. Iya di rumah. Di rumah. Oh, di rumah. Tapi untuk kejadian itu Mbak Vina sering nggak sih atau tiap hari gitu merasakan ketika Mbak Vina istirahat aja atau Mbak Vina aktivitas gitu? Jadi dia tuh datangnya nggak nentu.
Nggak nentu. Sebulan bisa berapa kali gitu. Pokoknya dia kalau dia lagi kayak orang kangen gitu, Oh gitu, berarti dia kayak datang gitu. kayak orang dong, kayak manusia ya. Gitu. Dia datangnya sewaktu-waktu aja gitu, tapi nggak nentu, nggak kadang malam Jumat, kadang malam hari biasa gitu, nggak nentu. Berarti seperti orang butuh ya. Oh. Orang butuh seperti Iya. itulah gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi untuk Mbak Vina sendiri nih, apa sih yang dirasakan gitu, seperti apa gitu ketika disetubui oleh bangsa yang tidak kasat mata lah gitu. Kayak merinding gitu ya, takut gitu. Oke. Kadang dia nunjukin wujudnya kayak gareng gitu, serem banget gitu. kan. Kadang kalau pas udah nikah nih, dia berbentuk mantan suami itu. Waktu masih ada suami pun dia sering datang juga kayak gitu. Oh jadi sebelum Mbak Vina pisah sama mantan suami itu masih ada itu? Kan namanya itu kan pindah-pindah kontrakan gitu kan. Oke. Dimanapun dia ikut gitu. Tapi sebelumnya berarti waktu Mbak Vina masih belum pisah itu pernah nggak? Maksudnya tuh dalam arti suami bertanya gitu, mantan suami sebelum dia nanya, pernah sih cerita gitu ya, kok ada pernah didatengin kayak gitu ya, cuman ditidurin, cuman dia kan orangnya nggak ini, kayak nggak percaya kayak gitu, biasa aja gitu ya. Kata dia udahlah itu paling itu doang, ngerap-ngerap apa gimana gitu. Tapi kan ini emang bener-bener nyata, karena emang pas pada saat dia nyetubuhin kita melek. Oh melek posisinya itu? Melek, mata melek, cuman nggak bisa gerak, baca apa aja, ayat kursi apa aja, pokoknya pas 3 kali ayat kursi baru dia pergi. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai ke bawah banget sih gitu, baru separuh badan. Sampai saat ini pun dia separuh badan ya. Tapi setelah sekian waktu lah, hampir butuh dia gitu, maksudnya gimana sih rasanya gitu Mbak Vina, risih nggak sih gitu? Ya bukan risih lagi ya, risih banget karena dia kan makhluk gaib gitu ya, bukan manusia gitu. Kayaknya kenapa gitu, kok ada gitu makhluk kayak gitu gitu. Pas tanya sama Kiai emang ada, katanya genderuwo yang suka sama manusia gitu. Cuman kan nggak ngerti dibuangnya gimana gitu kan. Sempat juga ke tempat orang pintar, tapi tetap aja nggak ada perubahan, nggak ada perubahan gitu. Tetap aja ya udah minta aja sama yang kuasa gitu kan. Waktu itu tahun 2000 berapa tuh, 2018 apa 2019 gitu kan, kontrak di belakang rumah bapak tuh udah sendiri tuh ya, udah single parent gitu kan. Nah itu selama setahun, belum di Tambun dulu, di Tambun itu setahun nggak ketemu dia, kehilangan jejak. Apanya tuh? Makhluk gaibnya sama sekali nggak ditidurin ya, sama sekali setahun. Terus pindah lagi ke belakang rumah bapak, sama sekali dia nggak nemuin. Nah pas sekarang pas pindah lagi ke kontrakan yang mendekati masjid tuh, baru berapa minggu, seminggu lah gitu, ketemu lagi. Iya, seneng banget dia, kayak gimana sih, kayak orang baru ketemu pacar gitu kan. Udah lama nggak ketemu, itu kayaknya rasanya seneng, bahagia gitu. Itu langsung dirangkul, diangkat ke atas gitu. Kan ngeri ya, aku tuh takut banget sama ketinggian gitu ya, nyeri sampai jantung tuh rasanya kayak mau copot, nyeri gitu, mau dibawa kemana itu, ke atas, diputer-puterin sama dia ke atas ke bawah, terbang deh. Tapi itu bener ngerasain diputer-puter atau digendong, diangkat gitu? Dirangkul, kayak dia ngerangkul kayak kita dirangkul suami gimana, dari belakang langsung gitu diangkat ke atas, dipeluk gitu. Dipeluk. Itu nyata itu real, nyata. Tuh, bukan yang kayak cuma hoak gitu ya. Sekarang saya merasakan sendiri gitu, itu nyata, bukan yang cuma kayak mimpi gitu, kayak direpet, enggak, itu nyata. Saya merasakan sendiri, itu makhluk kadang berbentuknya putih gitu, bulunya banyak kayak gitu. Kadang pagi juga jam 6 dia datang, malam nggak datang, pagi tentunya jam 6 dia datang. Mbak Vina sendiri sudah berapa lama merasakan kejadian ini? Kayaknya sudah berapa lama ya, dari 2000 berapa sih ya, 2000
Masih sekolah 2005 ya, 2005-an ya. Berarti gadisnya itu masih sekolah, belum nikah itu Belum. udah, Masih sekolah. dia udah SMA kan tuh, Udah. itu kan tahun 2005-an ya kalau udah nggak salah ikut ya. tuh. Udah ikut itu. Heeh, Wow. dari masih sekolah. Berarti udah lama juga, udah sekian. Lama, Berarti lama. udah ada 10 tahun gitu ada ya. sekitar 10 tahunan. Maka agak-agak takut aja gitu, karena ngeri gitu. Emang takut banget sih sama makhluk-makhluk kayak gitu. Bener-bener takut gitu. Nah terus pas kemarin tuh ketemu sama Pak Haji Mahmud ya, Oke. dia yang punya Padepokan gitu. Saya cerita tuh konsultasi sama dia, nanya deh, Pak, saya kok sering ya disetubuhin sama makhluk gaib gitu, cuma saya nggak tahu. Tapi kata Kiai sih itu genderuwo yang suka ini Oke. gitu. Tapi dicek sama dia tuh katanya nggak ada, nggak ngikut gitu. Nggak ada, Pada nggak saat ngikut, dia oke. cek gitu. Terus sama dia tuh dikasih apa ya? Apa sih, dipagerin lah sama dia gitu. Coba deh dipakein ini, dipagerin gitu. Nanti mudah-mudahan aja dia pergi, nggak datang lagi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dia belum datang lagi gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih selamanya ya pergi. Amin, iya gitu. Iya. Karena udah takut banget deh sama makhluk kayak gitu. Ngeri aja gitu. Tapi sebelumnya selama Mbak Vina merasakan itu, pernah nggak? Maksudnya tuh ngobrol gitu secara personal gitu. Enggak pernah. Jadi dia tuh pada saat dia nyetubuhin, dia ngomong di telinga tapi suaranya nggak jelas gitu, ngomong apa gitu. Tapi dibisik-bisik sambil diciumin, sambil dia gerayang-gerayang gitu tangannya kayak gitu. Cuma nggak ngerti. Kayak pengen kepo nih, kalau ngomong kayak gimana sih kalau Kalau ngomong ya suaranya cuman gitu begitu? doang. Nggak jelas ngomong apa. Sampai dalam hati juga kita ngomong ya, ini orang ngomong apa gitu. Kok ngomongnya nggak jelas, cuman gitu doang. Makanya bingung ngomong apa gitu. Berarti Saya pernah nantangin ya, kalau emang situ suka sama saya, saya pingin ketemu langsung wujudnya, jangan sampai diperangkap kayak gini itu. Pernah ngomong sama makhluk itu gitu, kalau emang berani temuin lah wujudnya, tongolin gitu. Tapi kan tadi Mbak Vina bilangnya takut. Dia takut, cuma pengennya langsung bertemu gitu, langsung penasaran bertemu, gitu. langsung Pengen tahu kalau emang dia maksud- bener-bener suka gitu. Kayak apa sih wujudnya? Takutnya dia penghambat jodoh saya gitu kan. Ya, kalau jodoh mah udah ada yang ngatur sih Jodoh gitu. sih udah ada yang ngatur, tapi kebanyakan Benar. sih katanya kalau ada makhluk yang kayak gitu itu buat penghalang gitu katanya. Tapi nggak tahu sih, ya lillahi ta'ala gitu. Tapi setelah kejadian yang Mbak Vina alamin sampai saat ini, ada nggak Mbak Vina merasakan kejadian lain gitu? Banyak sih kejadian lain mah, banyak. Hmm, Sering ditemuin sama yang namanya kuntilanak gitu, Oke. keranda mayat gitu ada gitu. Keranda mayatnya maksudnya seperti apa tuh, Mbak? Ya, atau terbang atau apa Nah, gitu jadi kan kan? pada saat itu kan malam ya, kira-kira jam 1 baru bisa tidur ya. Pas lagi tidur tuh tiba-tiba mata langsung melek gitu, baru banget merem, terus kayak dimelekin gitu, kayak ada yang melekin. Oke. Melek di ujung kaki tuh kayak kuntilanak, nunjukin wujudnya pakai putih panjang banget tuh, serem banget. Pas Itu- nengok ke kiri, keranda Itu mayat di jelas kamar banget. apa di mana Di itu? kamarnya di atas. Oh, di atas. Cuman pakai papan doang sih, dibuatin sama bapak gitu ya. Itu waktu masih gadis. Udah, ya itu masih gadis. Masih gadis. Oke. Belum menikah, belum menikah. Itu kalau boleh tahu wujudnya itu seperti apa ya? Kuntilanak ya, Iya. gede, tinggi, serem banget deh. Rambutnya panjang banget sampai ngengser ke bawah gitu, tinggi banget, bener-bener sampai seatap. Itu napak nggak bawahnya? Nggak kelihatan, ketutup baju. Oh, di atas baju berarti. Dia ketutup baju, jadi gini, gitu. Oh. Kan sampai shock gitu kan, kaget. Astagfirullahaladzim, pas nengok ke samping ada keranda. Aduh, ini gimana mau kabur gitu. Tapi Mbak Vina nggak tegasin wajahnya seperti apa gitu. Serem, pokoknya matanya itu kan
merah gitu kan, rambutnya panjang lah kayak kuntilanak, gimana sih? Ya kan kuntilanak kan Kuntilanak. saya nggak tahu Iya, gitu cuman kan, itu soalnya kan belum wujudnya emang pernah lihat bener-bener langsung serem gitu. gitu. Terus ini ada aliran darahnya gitu di situ. Dia bener-bener pucet, mukanya serem banget, ada darah-darahnya di mata gitu. Serem banget deh pokoknya. Mungkin kuntilanaknya lagi nangis ya teman-teman. Ya mungkin nggak tahu Dia lagi juga. nangis darah gitu. Pokoknya bener-bener nunjukin di depan mata, bener itu tinggi. Di rumah itu mungkin emang karena dulu ada pohon apa kali ya, pohon sengon gitu kan. Oh, oke. Ya mungkin itu dari situ juga kali. Bukan pohon toge ya? Bukan. Oke. Tapi setelah Mbak Vina melihat sosok yang tidak kasat mata, tadi kan Mbak Vina bilang di sebelahnya ada keranda. Oh, Itu keranda. kerandanya itu dari mana gitu? Nggak tahu, pas nengok ke Tiba- kiri bener-bener keranda mayat ada di samping, tidur bareng gitu, Persis. persis di samping badan sebelah Kasur. kiri. Iya, samping Tidur di kasur. Makanya jantung kayak mau copot. Wow. Serem banget kan. Pas udah lepas baca ayat kursi 3 kali, Oke. baru tuh bisa sadar, bisa gerak, turun ke bawah. Tapi Pindah setelah tempat tidur. oh itu berarti dalam posisi mata merem itu. Melek, Oh, melek. mata melek, cuman nggak bisa gerak. Oke. Tapi kan lihat Sadar. keranda kan di sebelah Iya kan. kan, gitu. nengok kiri keranda, Lalu lihat kalau- tengah depan kuntilanak, Setelah udah sadar tuh kan, kagak ada, nggak ada, hilang, hilang. hilang. Wah. Setelah udah bisa bergerak, Horor juga berontak ya gitu, teman-teman. udah nggak ada sama sekali, langsung turun gitu. Oke, Mbak Vina, setelah kejadian Mbak Vina yang Mbak Vina alami ini, ada nggak atau sering gitu setelah kejadian yang Mbak Vina alamin, sering merasakan hal-hal yang aneh lagi gitu, entah apa, ngelihat apa, ketemu apa gitu, Banyak banyak. cuma nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu, nggak ngerti juga ya. Lillahi ta'ala sih ya. Kadang kalau tidur di atas, belum tidur nih, terus kayak ada makhluk apa gitu, bukan makhluk gitu, suara orang naik tangga gitu. Tapi pas kita lihat kagak ada orang, sepi kan, udah jam 1 malam, udah pada tidur gitu. Oke. Bunyi dek 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 kan, tangga kayu kan kedengeran banget kalau orang naik kan. Nggak ada, tapi nggak ada apa-apa gitu, juga digangguin kayak gitu doang gitu. Terus pas mulai terjun ke 2018 awal. udah cerai lah ya, udah single parent, terjun ke dunia ojol. Oke. Itu selama jadi ojol itu ya kecelakaan terus. Kecelakaan terus. 1 minggu baru narik ojol, kecelakaan di daerah Pulau Gebang ya, tepatnya di Jalan Sentiong. Oke. Itu posisinya pada saat itu anak lagi narik anak sekolah ya, pulang sekolah, dia pas Oke. banget bertepatan mau maghrib gitu kan. Sebelum maghrib deh gitu, sampai di rumahnya dia tuh di Sentiong, pas banget nurunin dia azan maghrib. Nurunin kan. penumpang. Nurunin penumpang ya Oke. kan, si anak cewek itu. Pas itu pulang kan, mau arah balik tuh keluar gang Sentiong, Oke. ada masjid sebelum keluar Oke. gang. Mau ngeliat masjid, mau mampir sholat dulu Oke. maghrib, tapi cowok semua nggak enak, udahlah ntar aja dulu mah. Pada saat nyebrang tuh kan posisi ke kanan, itu mobil kiri kanan udah kosong, udah nggak ada, Oke. sen udah dinyalain kan, otomatis kan kita kanan santai dong karena nggak ada Oke, apa-apa. betul. Tiba-tiba itu mobil merah nggak tahu dari mana ada di samping, padahal mah dia nggak nyerempet, nggak, cuman pas kita belok posisi kita mah kayak bawa motor biasa, padahal Oke. mah itu miring kayak pembalap gimana, dengkul sampai nyentuh ke itu, ke aspal. Jadi rasanya kayak dimiringin atau gimana? Nggak itu? tahu, tiba-tiba miring aja setengah meter. Miring sendiri. Tapi perasaan mah biasa gitu. Oke, oke. Tapi pas udah kelar di ujung, udah keseret setengah meter, pas diberhentiin sama orang tuh ngerem mendadak, matiin brek, tau-tau posisinya udah direbah gitu. Dan mobil itu merasa bersalah karena dia ada Oke. di belakang gitu kan. Ya udah, perasaan kok aneh, nggak kaget dikasih minum, saya nggak kaget, orang saya nggak merasa ditabrak dan nggak merasa nabrak gitu. Posisinya nggak kaget, sama sekali nggak kaget. Itu kejadiannya itu setelah Mbak Vina pertama kecelakaan, waktu pertama jadi Ojol. ojol, Mm-mm.
Itu setelah itu Mbak Vina tadi bilang sering gitu. Sering mengalami kecelakaan. Gitu. Kecelakaan tapi nggak kaget sama sekali gitu. Oke. Padahal itu kecelakaan memang benar-benar parah gitu. Tapi nggak merasakan kagetnya, luar biasa enggak. Tapi nggak, Mbak Vina kecelakaan itu nggak melihat sosok apa yang Enggak. yang mengganggu Enggak, atau enggak apa sama gitu. sekali. Terus Yang merasakan itu pernah lagi bawa makanannya. Itu Oke. anehnya itu lagi mau bawa, padahal bawa santai itu motor. Mhm. Ya paling kecepatan 10, 20-an lah. Santai berarti gitu. pelan ya. Pelan. Namanya bawa makanan. Itu posisinya juga di gang, nggak di jalan raya. Itu jadi pada saat itu ada polisi tidur tuh. Oke. Ah, di situ ada polisi tidur. Di sini ada rumah warga lagi pada duduk kan depan warung teras tuh, ada air yang buat cuci tangan, hand sanitizer gitu kan. Itu nggak tahu kenapa pas polisi tidur itu ini gas mental dengan sendirinya, ngegas dengan ngepul ngegas dengan sendiri. sendirinya, ngepul gubrak, nggak kaget sama sekali, yang kaget yang pada duduk. Itu aneh Tan. Dan yang dirasakan itu di bawah ban motor kayak ada belut di Ada ban belut. motor lewat gitu. Kayak lembek banget gitu, kayak ada yang Licin. gini licin, lembek gitu, Tapi posisi jalanan itu kering. kering, Nggak hujan, basah? nggak hujan sama sekali. Jadi dia lembek kayak gimana sih, kayak belut. Iya, kita licin lindis, gitu kan. Nggak Kayak- licin, cuman dipegang kayak ban kita yut gitu, lembek Oh. gitu, belut gitu, kayak ada yang lewat gitu, Mm-mm. kayak belut lewat. Gimana sih, nggak kaget, orang mah pada kaget semua. Neng minum dulu, enggak sih nggak kaget, orang saya nggak ini kok, nggak merasa nabrak gitu. Ini tapi motornya rusak, udah biarin aja, mau gimana, orang pada kaget tapi saya nggak kaget sama sekali, aneh gitu. Itu yang kedua kali. Oh, Itu yang kesekian kalinya. ada lagi sampai di bawah ban kontainer. Wow. Ini yang lebih spektakuler ya Ini mungkin lebih ya. Jantung mau copot ya. nggak bisa ngebayangin ya Oh. kalau itu mah nggak bisa Ini ngebayangin dah. Posisinya Itu. itu siang kalau nggak salah ya. Itu bawa penumpang cewek. Cewek. Siang apa jam berapa gitu, dia mau berangkat kerja. Bawa penumpang. Jadi posisinya itu kan motor di Jalan Baru itu kan emang Oh. ada perempatan gitu Kak. Oke. Ada Ya, lampu betul. merah. Nah di situ kan motor pada lewat tuh, depannya kan kontainer maju, dua kontainer udah lewat. Oke. Otomatis kan kita motor lewat lagi kan di belakang kontainer. Entah kenapa ini kontainer yang di belakang tiba-tiba ada di samping, dan dia ke kiri-kiri terus, kita kan mau ke kanan, udah di klakson tetap Berarti aja Mbak Vina dia. ini posisinya ada di kiri. Ada di kiri, jadi kita ke kiri terus. Berarti di bahu jalan. Oh, Oke. orang pengen ke kanan, jadi karena di posisinya belok, dia nggak bisa ngebut Oke. kontainer itu. Betul. Udah gitu, udah diklaksonin kan, saya mau ke kanan gitu, itu dia tetap aja kayak orang nggak denger apa-apa tuh, kontainer belok aja terus. Udah mau nggak mau apa, stang udah kena itunya dia Badan kan, mobil. badan mobil. Oke. Ya jatuh kan, gubrak. Udah gitu posisinya penumpang nggak tahu mental kemana, nggak mikirin penumpang udah. Jadi saya sama motor keseret. Keseret itu di bawah mobil, tapi Itu- mobilnya nggak bisa ngebut. Bisa bayangin ya. Itu keseretnya itu keseret ban apa keseret? Di bawah ban beneran, ban yang gede sekali itu ada Ya, di tadi bawah kan ban. bilang keseret gitu kan. Ini Iya. kan kalau keseret kan pasti kan entah. Jadi didorong gitu sama ban motor. Jadi gini, dia kan posisinya di belok, kita ada Oke. di bannya nih gini. Jadi dia gini nih, Oh, jadi ban karena dia nggak bisa ngebut ban kan, kontainernya posisi itu belok. nggak stroke ke Ah, motor ah, ah, seret. Jadi tetep, nggak. ah, Jadi kan ban kontainer itu Iya, banyak kan. mm-mm. Jadi yang ban depan doang. ban depan doang Ban yang depan jalan. doang yang jalan pas dia nikung Jadi kan. ban yang belakang itu keganjel. Ban depan Oh, ban yang depan. keganjel Oh, sama ban- saya oh. gitu. Saya di bawah ban depan. Oke, jadi bannya itu keganjel, jadi nggak saya, stroke. saya Oke. sama motor tuh diseret terus, didorong terus sama dia, karena ibaratnya kan kalau kontainer kan katanya mendingan matiin penumpangnya daripada cacat ya kan gitu. Aduh, katanya. amit-amit dah. Jadi dia nggak berhenti, untung ada polisi tuh. Polisi langsung gedor-gedor pintunya, langsung berhenti, ada orang, dia ambil kuncinya sama dia. Tahu saya siapa yang nyelamatin Oke. tuh bapak-bapak ya, diangkat, biarin orangnya aja duluan, motor mah biarin, yang penting orangnya Berarti selamat. posisinya tuh motor itu udah di Iya, klinis ban udah. saya sama motor udah ketiban ini, kaki udah keseret. Berarti posisinya itu Udah motor udah keseret hancur. aspal. Enggak hancur. Udah hancur. Karena dibelok posisinya, jadi nggak bisa ngebut. Oh iya, oke. Belok pelan udah gitu digedor polisi, jadi nggak bisa ngebut lanjut dia gitu. Dan saya ditaruh di pinggir sama, kayaknya dia petugas lalu lintas itu ya, bapak-bapak ya,
yang biasa anuin lalu lintas. Saya dipinggirin, biarin motor mah katanya, yang penting Oke. orangnya selamat gitu. Udah saya bengong tuh di situ sampai 1 bulan selama kejadian itu. Udah mulai trauma tuh dari situ karena kontainer itu tuh Berarti setelah kejadian itu Mbak Vina banyakan bengong. masih Masih artinya tuh masih narik, apakah masih lanjut lanjut? nggak ada kata menyerah demi Katanya anak-anak. tadi trauma. Trauma itu maksudnya 1 bulan itu sering bengong Oke. karena kejadian kontainer itu kan sangat-sangat benar-benar mengejutkan jantung gitu. Berarti ini pelajaran buat Mbak Vina. Oh. Kalau lagi bawa kendaraan jangan bengong gitu. Jadi akibatnya begini gitu. Mbak Vina ini kesehariannya apa sih selain narik ojek online? Ya sebelumnya sih saya tuh ya kayak penyanyi gambus gitu. Oh, penyanyi Oh, gambus. iya, cuman kan karena kebutuhan juga ya kan, Oke. anak-anak juga kan butuh biaya Betul, gitu kan. betul. Karena saya sendiri single parent kan, jadi gimana caranya biar saya bisa kerja tapi masih bisa monitoring anak-anak gitu. Jadi saya ambil jalur ya ini ojek online gitu kan, dia nggak terikat waktu juga, bebas kapanpun gitu kan. Jadi masih bisa merangkul anak-anak, memantau anak-anak gitu. Terus setelah Mbak Vina menceritakan semua yang Mbak Vina alami sampai sekarang ini, ada nggak sih saran dan masukan untuk teman-teman gitu? Pengalaman Mbak Vina gitu. Semua Mbak Vina yang Mbak Vina alami. Ya intinya gini aja sih ya, kalau kita tuh jangan banyak bengong gitu ya kan, banyakin aja tuh zikir ya kayak Ya, gitu, oke. sholat ditambah lagi sholat Ibadah. malam gitu, ibadahnya diperkuat deh gitu Oke. untuk menghindari hal-hal yang mistis kayak gitu. Jadi intinya ketika kita ingin melakukan aktivitas apapun, Jangan lupa kita jangan lupa berdoa. Betul itu. Jadi ini buat pelajaran buat kita semua. Kita juga ngambil pelajaran dan hikmah dari pengalaman Mbak Vina ya gitu. Jadi apapun kita ingin melakukan apapun, aktivitas apapun, jangan lupa kita berdoa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia dan nonton channel ini. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalamannya, berbagi cerita horornya, boleh kirim pesan atau DM langsung ke DSCB TV Misteri. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita next lagi untuk cerita selanjutnya. Kita kembali di DSCB TV Misteri.